Hai semuanya, balik lagi sama aku Calvin dan di sini aku sama temanku dan aku tuh akan sharing-sharing sesuatu ya. Jadi kalian harus ikutin videonya. Ini temanku, kenalin tangan. Halo semuanya, kenalin aku Maura Geraldine. Ya, jadi temanku namanya Maura Geraldine. Kamu apanya Anya Geraldine sih? Adik mungkin ya. Oh iya, jadi dan kita tuh di sini mau sharing-sharing tentang apa sih? Bukannya aku harusnya yang nanya ya? Ya kan nggak apa-apa, masnya kan itu. Oke. Tadi sih perjanjiannya mau ditanya-tanyain gitu loh, Ya. seputar apa Vin? Public speaking. Oke. Nah sebenarnya itu ya aku mau cerita banyak sih, maksudnya mau sharing-sharing biar yang lain kan juga tahu gitu kan. Jadi tahu. Nah, kamu kenalin diri dong biar teman-temanku tahu itu loh. Kamu kuliah di mana, terus tahun angkatan berapa gitu. Oke. Jadi aku Maura Geraldine. Aku itu mahasiswa aktif ilmu komunikasi di Universitas Sudirman angkatan 2018. Jadi sekarang aku semester berapa ya? Mau 5. Ya itu sih seangkatan sama aku, cuman beda fakultas. Beda universitas. Beda universitas. Fakultasnya sama tapi universitasnya beda. Fakultas beda dong. Oh iya. So tau. Nah terus tuh kan kamu katanya tadi bilang mahasiswa aktif kan? Iya. Nah itu aktif apa ya? Aktif dalam bagian apa gitu loh? Aktif bagian kamu. Jadi kebetulan aku dipercaya sama teman-teman ilmu komunikasi khususnya angkatan 2018, 2017 sama 2019 itu sebagai ibu ketua ya kan? Ya, sebagai ketua himpunan mahasiswa program studi ilmu komunikasi. Oh jadi kan kalau tiap universitas pasti ada itu ya? Ya, kayak MPS, BEM, Sena. Nah kan kamu sebagai ketua nih, kan mesti anggotamu banyak kan? Ya, ada 18. 18. Itu kamu yang ngurusi kamu semua? Iya. Parah sih ini. Nah terus tuh tapi kamu, maksudnya kan kamu ya kalau dipilih kan dari dulu, maksudnya dulu kan ya gak ketua kan anggota. Iya, aku dulu mahasiswa biasa banget. Terus sampai akhirnya diangkat jadi ketua tuh ceritanya gimana? Wah, gila. Aku aja jadi ketua aja dulu OSIS waktu SMA aja pusing. Ceritanya panjang banget. Jadi ini aku boleh nih ceritanya nih. Boleh dong, biar yang nonton tuh tahu gitu loh. Oke. Jadi aku semester 1, semester 2 itu mahasiswa biasa. Semester 1 nih kayak kuliah pulang. Kupu-kupu ya? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Terus dapat ajakan, mau nggak ikut kepanitiaan? Belum organisasi mahasiswa ya, si kepanitiaan mau nggak ikut. Terus banyak banget gitu. Nah kebetulan jurusanku itu ada kayak ketentuan, kamu harus punya berapa poin buat bisa lulus. Biar wisuda itu ya lulus. Kalau di Unika kan memang bener harus ada itu kan? Harus ada bener-bener itu. Biar syarat lulus. Harus ada. Jadi bukan formalitas gitu loh. Nah kebetulan aku mikir lagi, waduh kalau aku nggak bisa lulus dong. Itu aku mikir awalnya kayak gitu tuh. Terus akhirnya nyoba. Sebenarnya kan ada tingkatan tadi HMPS, BEM, Sena. Aku masih sadar kan, aku masih maba. Aku nggak mungkin langsung terjun ke BEM atau Sena. Aku mulai coba ke yang kecil dulu. Aku coba di HMPS. Nah itu daftarnya itu aku bukan hamin hari H. Jadi aku nyiapin. Oh jadi memang harus daftar gitu, ikut daftar. Itu kayak open recruitment. Nah aku daftar tuh hari H. Jadi aku nyiapin berkas-berkasnya itu udah berhari H. Terus aku langsung daftar. Nah divisi pertama aku itu sebagai sekre. Nah, sekretaris ya? Ya itu aku sekre. Itu berarti nulis-nulis gitu bagiannya gitu? Apa? Tapi sebenarnya aku daftarnya itu daerah. Daerah terus jadi sekre? Keterimanya di sekre. Apalagi di situ sebagai. Oh tapi kamu daftar itu yang nentuin bukan Iya, bukan anak-anak itu kan artinya aku masih 2 periode gitu. Periode pertama itu aku sebagai sekre. Nah sebagai sekre ini aku sebagai langsung anggota muda gitu loh, bukan sebagai magang. Jadi kan ada istilahnya magang. Aku waktu itu kan maba kan. Nah
kok tiba-tiba langsung jadi anggota muda. Jadi Wah, kayak anggota muda tetap gitu. iya udah tetap, jadi bukan magang. Terus tahun berikutnya kan lengser. Kemudian sama ketua aku yang lama, aku kayak ditebung, mau nggak jadi ketua? Itu awal mulanya jalan. Oh, tapi kan nawarin kamu ketua kan berarti kinerjamu bagus dong. Ya mungkin bisa dilihat gitu juga, tapi mungkin juga faktor lain nggak ada yang benar jadi ketua. Tapi kan emang apa ya? Kalau di Unika sih memang itu ya apa? Memang susah sih, memang harus gitu. Emang harus untuk aktif. Kalau aku sih kuliah pulang nggak apa, tapi Nah, tugasnya dia juga aktif. terus sama apa? Terus waktu jadi ketua itu nggak mudah juga gitu loh. Iya. Banyak kayak orasi, ada kayak masa kampanye, kamu ngobrol di depan banyak orang, kamu nyampein visi misimu, kamu nyampein apa sih keinginanmu. Ya, tapi aku mau tanya nih, tapi kamu apa kepingin jadi ketua nggak sih? Maksudnya, aku pengen jadi ketua nih apa? Jujur nggak? Enggak. Tapi kamu jadi ketua akhirnya. Iya karena kayak tertantang gitu loh, benar-benar tertantang. Kayak membuktikan diri ya. Benar. Padahal kan kamu dulu maba ya kan? Kenapa? Bener-bener. Enggak, ya kuliah pulang Iya, gitu kan. Sampai sekarang semester 5 ya, kamu Lima. aktif gitu. Dan tanggung jawab lu gede loh. Bukan gede lagi, gede banget. Gede banget emang susah kali. Bener. Nah, terus itunya gimana? Maksudnya setelah kamu jadi ketua, terus kan pasti ada ini yang ngurus kamu, ini event-event itu kan. Terus itu gimana? Ke handle tiap divisi gitu loh. Tapi kan aku sebagai ibu atau ketuanya kan pasti harus follow up, harus kasih apa Ya, saran, pengertian gitu lah. harus gini-gini. Ya sebenarnya ya susah, tapi kan itu kan tanggung jawabku. Jadi aku kayak Tapi gimana caranya? anggotamu tuh maksudnya ada kakak tingkatmu apa adik tingkat gitu? Ada Kakak tingkat ada. angkatan 2017, 18 sama 19. Tapi itu enggak, kan yang 17 kan lebih tua dari kamu. Iya. Ntar kamu nyuruh-nyuruh gini tuh apa enggak? Enggak dong, sewajarnya. Jadi kayak benar-benar sebatas profesionalisme kerja, nggak yang nyuruh semena-mena Ya gitu. gitu kan, biasanya kan tentang ketua ya kan, mau ini. Berarti keren sih. Terus Apalagi nih masih panjang. terus eventmu tuh gimana sih? Maksudnya kalau buat event itu kan sih ada acara ini. Jadi kamu tiap itu pulangnya nggak sore dong. Pagi enggak, malam. Dulu kuliah pulang, sekarang kuliah ngapain? Event, oh mungkin aku nyebutnya lebih ke proker ya. Oh, program. kerja. Oh, program. Ya itu kuliah selesai malam jam 6, lanjut lagi rapat jam 7, bahas proker. Apalagi kan pandemi ini, prokernya juga beralih ke virtual, digital, jadi kayak dialihin gitu. Nah, susahnya tau nggak susahnya apa? Susahnya apa? Nyampein informasi biar nggak miskomunikasi. Oh iya, soalnya kan tuh banyak ya orangnya. Apalagi gini, kamu kirim pesan tapi lewat chat, ataupun kamu ngobrol rapat ya, saya rapat tapi lewat Google Meet atau Zoom. Kok koneksiku deh coba waktu aku Oh, di iya. rapat aku ngomong tapi Apalagi kan di masa pandemi sekarang kan itu kan memang harus lewatnya kayak gitu. kan. Iya. Iya. Terus teman-teman juga ada yang di Kalimantan, ada yang di Jakarta, itu benar susah banget. Jadi kan misalnya kamu ngomong nih, kan yang pendengarnya kan belum tentu bisa kan bisa nyerna gitu. Terus kayak juga nggak percaya diri. Bayangin aja, biasanya rapat itu tatap muka. Tapi emang rapat sih enak tatap muka Enak gini kan, tatap muka. iya kan. Nah, bukan sekali sih, pertama kali rapat virtual gitu. Itu bahasa apa itu rapat? Masih ingat nggak? Masih dong. Oh ya. Kita bingung mau ngejalanin proker atau Oh tapi di masa pandemi gini, proker memang harus berjalan. harus berjalan. Nah di situ kan bener-bener bingung, kayak gak karuan bingung mau ngapain. Terus kita rapat pertama kali virtual, semua itu pada malu buka webcam. Jadi nggak kelihatan mukanya Gak gitu. ada sama sekali, sampai aku harus mulai gitu.
Terus Ya udah, aku mulai buka kamera walaupun aku sendiri juga malu gitu loh, yang biasanya cuma tatap muka, walaupun wajahnya udah gak karuan capek abis kuliah, tapi kan kita sama-sama capek kan. Nah jadi ya udah, kita nggak ada malu. Tapi kalau ya kalau apa kalau kumpul gini langsung gitu kan bisa maksudnya pendapatnya bisa langsung di bisa itu langsung. kan. Itu juga itu termasuk wah semua pada malu. Bahkan ada anggota aku yang nggak ngidupin mikrofon, nggak ngidupin webcam. Terus itu karena apa? Dia malu, dia nggak terbiasa ngobrol lewat virtual. Misalnya kan itu juga tetap ngobrol di depan di forum ya, forum. Nah dia tuh masih malu gitu. Padahal kalau dia di tatap muka atau konvensional dia udah berani nih, dia udah pede. Ya, emang kadang kalau memang ketemu langsung sama di kamera itu kan memang beda. Itu anggotamu berapa sih? Banyak kan? Jangan dulu. Jadi tiap 18 tuh tatap mukanya tuh lewat Meet atau Zoom gitu. Iya pasti. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Iya dong, ya masa sebulan sekali keburu lengser. Iya. Tapi kan ya keren sih berarti ya. Berarti kan yang dulu mahasiswa nggak aktif sekarang Ya, sangat jadi aktif sekali. Harus, apalagi itu anak-anak aku gitu loh. Aku nggak mau yang masih pasif, masih kalau ngobrol nggak ketata rapi. Ya kan soalnya kan kamu ketua kan. Ya, iya berarti kan Kamu ketua, misalnya ketua tapi kamunya itu mesti kan anggota-anggotamu kan pada itu kan. Iya berarti kan sebagai contoh kan. Memang sebagai apa ya, ketua itu memang berat banget. Ya orang bisa tahu ya. Iya. Berat, susah. Nah terus kalau ini kan misalnya kamu ketua kan, mesti kamu kan yang jadi apa kayak salah satu orang yang misalnya prokermu itu terus ntar berjalan tuh kayak pembukaan apa maksudnya event proker itu kan mesti kan kamu kan sama aku. iya kan. Nah terus tuh kamu gimana? Kan nggak mungkin kan ketemu sama 1 orang 2 orang kan ribuan orang ratusan orang gitu. Ratusan sih. Itu gimana? Berarti kan itu kan apa harus cara pengucapanmu public speaking kan juga harus udah bener kan? Nah itu tuh Kamu masuk jurusan apa kuliahnya? komunikasi dong. Komunikasi kan? Berarti kan komunikasi Gak kan? jauh-jauh dari Iya. public speaking. Ini aku sekalian cerita deh. Jadi semester 1 kan itu awal-awal kita kan dapat basic, apalagi yang komunikasi nih. Saya ada public speaking, ada lagi apa ya? Ya pokoknya public speaking. Di situ tuh dosenku itu benar-benar kamu kalau nggak bisa ngomong, nggak berani ngomong, ayo keluar dari komunikasi. Bisa. Parah. Bener. Berarti kalau misal ngomongnya kayak gue masih Iya, gitu kan? Terus kayak dia nggak bisa narik perhatian orang, dia nggak bisa istilahnya jadi pusat perhatian, dia nggak. Ya emang kan kalau komunikasi kan harus pintar ngomong, jadi kan kayak jadi pusat orang lain buat ngeliat kita gitu kan. Dosen bener-bener kalau kamu nggak siap, kalau kamu nggak mau atau kamu malas, ya Itu udah. sebelum masuk, maksudnya Itu kalau semester awal tuh. waktu kenapa kamu masuk ilmu komunikasi gitu? Iya, terus kita bener-bener langsung di cedes ya tanya apa Langsung kayak gitu. ditembak. Balik lagi ke itu ya, ke event atau proker itu. Nah itu kan biasanya kan kamu memang Iya. kayak buat itu kan program kerja itu. Nah, saya ada 2 posisi. Jadi di aku itu ada ketua HMPS itu sebagai PIC atau penanggung jawab, ada juga di proker aku sebagai anggota. Nah, kebetulan antara kebetulan sama. Oh berarti kamu ketua sama anggota gitu? Apa gimana? Jadi kita kan ada kan proker, proker kita tuh ada 5 gitu. Nah, 5. 5. Iya di ringkasnya 5. Pokoknya itu proker yang itu, yang apa di RKT, itu kan tersusun gitu. Jadi kayak memang habis proker ini selesai ada lagi kebutuhan gitu. Jadi nggak semuanya itu aku sebagai ketua, walaupun memang aku ketua MPS. Jadi misalnya di proker A atau proker 1 aku sebagai penanggung jawab atau PIC. Nanti di proker yang lain aku bisa sebagai bendahara atau aku Berarti kamu ketua yang rangkap sebagai semua jabatan gitu? Iya, nah begitu juga sama anggota aku yang lain. Jadi kita bisa bertukar tempat, Saling tolong-menolong gitu ya maksudnya? Ya, jadi dia juga bisa belajar. Soalnya kan setiap proker itu kan misalnya ini kan
kamu nih misalnya pinternya di Ini. proker 1, ntar yang kedua misalnya kamu belum tentu bisa kan, Iya. teman bisa dorong gitu kan. Nah, jadi ya berproses bareng juga. Terus balik lagi ke public speaking-nya Ah. itu. Jadi dia semakin punya kayak bekal juga gitu loh. Dia semakin bisa mengasah kemampuan diri dia. Mungkin public speaking kan seni kita Iya. bicara di depan umum kan. Nah, ibarat aku ambil contoh kecil waktu aku jadi ketua. Aku mungkin waktu bawain rapat, aku pembawaanku harus bisa menenangkan mereka, harus bisa Jadi apa kayak harus pengen tahu kamu harus ngomong apa itu kan, jadi penasaran gitu. aku harus bisa benar-benar nyampe informasi tanpa miskomunikasi. Terus sebagai contoh lagi temanku di bendahara, ada juga public speaking yang di bendahara tuh kamu teriak-teriak narik uang kas, uang dari ya nggak teriak-teriak sih, tapi kamu menyampaikannya, tutur bahasanya, itu semua ada benar-benar Jadi kayak apa ya, masing-masing. kita harus kalau ngomong itu kan harus bahasanya biar gak nyakitin gimana. Bener biar- banget itu yang biasanya kecentok waktu rapat bener. Soalnya kan ya emang intonasi kan perlu kan. Perlu Jadi kita harus gini nadanya naik turun jangan flat jangan, terus jangan naik terus ntar jangan ngegas. anggota lari. Jangan ngegas gitu lah. Jangan ngegas, bener. Terus apa ya? Apalagi masih banyak banget loh. Iya masih banyak kali. Dia orangnya kepo ternyata ya. Ya, tapi kan itu kan ya walaupun gitu kan komunikasi itu memang harus diterapkan pada semua gitu loh. Jadi enggak harus, maksudnya kamu kan ilkom nih, Iya. harus ilmu komunikasi, memang dasarnya kamu harus pintar komunikasi kan. Iya. Setiap orang tuh malahan. Setiap kalau dari aku ya, setiap orang itu perlu komunikasi. Kebetulan kita berdua lebih mendalami ilmu komunikasi. Jadi setidaknya kita lebih bisa ngasih contoh. Jadi ya tiap orang kan memang harus komunikasi kan, kalau nggak ada komunikasi ya Iya. berarti nggak hidup. Maka kita kan masuk ilmu komunikasi biar ngerti, oh ternyata dalam-dalamnya komunikasi itu ada masih banyak banget saya harus dimengerti ya. Nggak cuma ngomong, Nggak cuma sekedar ngomong ya teman-teman, jadi banyak ngomong. ada ya itu banyak. Ribet. Aku pun sendiri itu ya apa, aku tuh ya ilmu komunikasi, cuman apa ya, karena aku kuliah sore kan, kamu kan pagi kan. Iya pagi. Kalau pagi kan memang banyak proker gitu kan. Maksudnya kalau sore kan ya mahasiswa kerja gitu, pagi kerja pulang sore ya kuliah gitu terus aja. Pulang kerja ya langsung kuliah nggak sama. Kalau pagi wajib mandi. Kalau pagi wajib mandi ya. Wajib mandi. Cuman kalau sore itu enggak itu sih. Menurutku ya enggak terlalu padat. Cuman ya itu sih. Enggak, sebenarnya sama aja sih. Sore itu malah aku kiranya itu lebih. Kamu tiap semester tuh ada misalnya ada beberapa proker gitu yang sih kerja. Aku lebih ke selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Nah, Satu tahun 2 semester. benar. Jadi ada yang program kerja yang disusun dalam RKT, ada yang luar RKT. RKT itu apa? Rencana kegiatan tahunan. Jadi ibaratnya kayak proposal kegiatan Oh. organisasi mahasiswa. Nah, kalau yang seminggu harus berapa itu lebih ke kebijakanku sebagai ketua. Jadi aku kan punya divisi. Oh berarti yang nentuin kamu gitu tiap seminggu berapa kali? Jadi ibaratnya internal nih, divisi internal atau eksternal. Kita mau studi banding. Nah, biasanya studi bandingnya itu ini juga kaitannya sama public speaking nih. Studi banding itu kita tukar pikiran, sharing sama mahasiswa ilmu komunikasi tapi beda universitas. Yang lainnya gitu kan. Nah, dari situ Itu biasanya universitas apa? terakhir kemarin UPH UPH itu kan Jakarta. Jakarta kan? Iya. Itu kan logatnya beda. Nah, makanya. Ya lo gue. Iya, kita aku kamu dia lu gue kan. Nah, makanya di situ Nah itu kan seumpama nggak satu provinsi atau satu pikiran kan susah banget. makanya gunanya komunikasi itu kan biar mempersamain pikiran, terus persepsi, pendapat. Susah. Terus itu studi banding itu Dibanding tahap awalnya lobby dan negosiasi itu juga termasuk di ilmu komunikasi. Kita pinter juga harus pinter juga
tapi via call apa? Kemarin kebetulan via chat sih. Tapi kan bahasanya juga harus disusun kan. Jadi ada Enggak, seumpama kalau chat kan masih bisa itu kan, kalau masih telepon kan telepon lebih. Ya, jadi tapi kalau menurut HMPS itu sendiri mau itu chat mau itu telepon harus benar-benar tertata gitu. Karena orang kenal kita pasti tidak dia first impression-nya dong. iya benar. First impression tuh sangat Kan? penting. Apalagi gaya bahasa chat yang kalau nggak sopan, nggak teratur, pasti orang malas banget. Orang kan mikirnya apaan ini orang baru kenal tapi bahasanya kayak gitu. Kayak gitu. Terus ini ada kejadian lucu waktu kita studi banding. Itu udah virtual tuh. Kita waktu itu pakainya Google Meet. UPH itu ada sekitar 32. Aku tahu. Iya. Dari aku ada 18-an. Terus totalnya berarti bagian HP aku ingatnya waktu itu. Itu kan berarti kalau di laptop kan kecil-kecil gitu kan orangnya. Dari sekitar 47-8an. Tapi hebatnya tau nggak? Apa? HMPS ku itu nyalain webcam sama mikrofon semua. Oh jadi pada kedengeran atau gimana? Iya, padahal waktu rapat cuman HMPS ku sendiri, dia malu. Oh ini malah udah ketemu sama anggota lain gitu. Karena waktu itu aku setelah rapat yang HMPS ku sendiri, terus aku ada evaluasi kan. Aku sampaiin kalian itu percaya ini. Oh harus selesai. Ini masih lingkup sama internal kita, belum keluar. Nah dari situ mereka, oh iya kayak Oh, mereka sadar diri sadar gitu. diri kayak tersentuh gitu loh. Aku belum ada apa-apa, bahkan aku telat masuk di rapat itu. Padahal aku, Tapi kan kamu ketua kan? iya, karena aku sengaja gitu telat masuk karena aku pengen tahu sih tanggung jawab mereka juga. Mereka benar-benar, bener, mereka akan nyalain webcam semua, mikrofon semua, mereka interaktif. Dan pihak UPH-nya pun bagus juga, mereka juga kompak antara ketua, jadi nggak semena-mena ketua tuh ngomong terus kan. Nah, aku suka itu waktu ketuanya mempersilahkan anggotanya buat ngejelasin setiap proker atau setiap tugasnya itu benar-benar saling gantian, terus interaktif. Jadi nggak selalu kamu terus yang ngomong gitu. Nggak selalu ketua. Apalagi nih, Terus apa ya? Apa nih kita mau tanya apa? dia Masih lagi lama. yang grogi aku apa dia? Enggak, kan kita kan udah komunikasi Pak. Kita kan Oh. udah semester 5. Oke. Nah, tapi selama pandemi ini kamu apa pernah nggak sih maksudnya langsung ketemu ngobrol di suatu ruangan yang gede terus kamu sebagai ketua nyampaikan apa cuman lewat Google Meet atau Kalau selama pandemi ini sejauh ini virtual. ya kak virtual kan misalnya handphone kan gini kan jadi kan maksudnya walaupun itu kan nggak malu banget gitu. Ya itu makanya mereka malu waktu itu mereka matiin webcam. Tapi kamu pernah nggak maksudnya ngomong langsung di banyak orang itu? Aku kan pernah lihat videomu tuh apa di foto orang gitu kan waktu kamu jadi ketua baru terus diangkat kan pasti kan kamu ada kayak visi misi. Nah itu kamu ngomongnya gimana? Aku ngomongnya gugup setengah. Itu kan pasti dilihat sama dosen-dosen juga. Iya, dosen. Ya mungkin awalnya tuh gini, urutan majunya kan sendiri tuh. Waktu jauh sebelum aku dipanggil di kursi tuh kayak aku bisa nggak ya? Aku nanti gugup nggak ya? Tremor nggak ya? Atau gimana? Tapi setelah aku jalan ke podium itu kayak ya aku harus mau. Aku juga harus bisa. Berarti kamu jalan sambil mikir. Aku jalan sambil mikir, ngomong di podium aja pasti sambil mikir gitu. Kalau sebenarnya kalau kamu takut ngobrol di depan umum, ngobrol sama banyak orang, Enggak, kalau aku sih takutnya tuh waktu awalan doang. Iya kan? Ntar kalau awal misalnya udah oh pernah ngobrol, udah ada interaksi ada, antara maksudnya- mata-mata gitu, udah mau jalan biasa. sama kalau yang denger tuh kayak excited banget itu kan malah kitanya semakin wah ternyata enggak Nggak itu kan. menakutkan. Ya sama, kurang lebih sama. Jadi nggak perlu, ya sebenarnya nggak perlu takut. Tapi kenyataannya pasti awal Oh enggak, sebenarnya sih kayak pengalaman aja sih. Yang berbicara itu pengalaman. Iya. Kalau kamu udah sering gitu sih pasti orang-orang kan kamunya sendiri pun nggak merasa grogi, nervous gitu kan. Tapi
nervous itu pasti ada. Iya sabar, tapi kan enggak itu enggak. Cuman kadarnya aja yang Itu berbeda. tingkat levelnya itu loh. Orang aku nih apa kayak presentasi di depan kelas padahal itu yang temanku aja masih takut, grogi. iya masih nervous gitu. Berarti sering-sering presentasi tiap hari Ya, aja. jadi Jam terbangnya ditambah. jam terbang itu perlu. Perlu banget. Nah tapi kan kamu sebagai ketua kan mesti ada rasa grogi itu kan. Nah itu cara kamu ngatasi gimana? Maksudnya kalau aku nih kan ya kan aku nggak itu ya nggak aktif kamu. Enggak kayak gitu. Tapi kan Enggak. kan aku nggak ketua, aku sebagai itu. Ya udah pembahasannya sebagai mahasiswa aja. Mahasiswa yang mengatasi rasa grogi. Kalau kamu gimana? Ini dari aku deh. Kalau aku tuh grogi jadi ya kalau presentasi misalnya apa itu tuh ya walaupun kelompok kan tiap itu kan tapi ada saatnya waktu itu aku sendiri jadi kayak aku menceritakan maksudnya materiku apa bla 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 gitu. Aku grogiku tuh gitu apa kayak garing gak sih gitu. Oh. Jadi kamu ngerasain gak? Pernah ngerasain gak? Jadi kayak kita menceritakan materi nih terus kayak yang nonton tuh kayak wajahnya tuh kiopo Antara iya kan dia memberaniin tapi nggak ngerti maksud kita Nah, juga. Terus ya sekedar gini doang gitu. nah itu kan cuman ya kalau aku sih orangnya sih yang penting aku nyampein materi se-isaku ya nggak tahu kalau yang terima itu terima dengan baik apa enggak kan itu ya bukan urusan. Yang penting aku udah nyampaikan materi sama aku biasanya kalau sebelum itu tuh ke toilet dulu. Oh, kamu tipe orang yang ke toilet dulu sebelum 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 tampil atau tampil sebelum aja terus ngaruh. soalnya ya itu sih ya kata orang kan biasanya gitu kalau soalnya aku pernah kalau itu kan itu tapi enggak itu tuh kayak keringat dingin gitu keringat dingin Gugupnya parah berarti ya. dulu awal-awal kan aku itu kan komunikasi itu enggak itu sekarang komunikasi itu aku deketin Makanan cewek ya yang kan ready. ya. Ya itu Tapi memang deketin cewek tuh enggak gampang. Cewek itu kan susah dimengerti kan. Coba kamu dideketin cowok dengan misalnya pola bahasa atau komunikasinya nggak baik kan kamu nggak mau kan mas? infil. Bener. Nah ini kan aku sebagai cowok aku ingin, misalnya aku ingin deketin cewek jadi aku ternyata komunikasinya harus gini kan. Seperti ini. Jadi cewek gampang itu terpancing sama. Jadi lanjut kan. Jadi kayak menarik nih, gila ini cowok kok bahasanya itu kan. Topiknya nggak habis-habis, topiknya nyambung. Iya benar. Oh, aku jadi pengen cerita juga nih. Apa? Kamu kan tadi groginya ke kamar mandi, terus sempet keringat dingin juga. Tapi yang keringat dingin itu sama. Aku juga bukan keringat dingin, tapi karena gimana ya? Mungkin emang udah hormonnya atau gimana? Jadi tanganku tuh Tangan basah gitu ya? ya tanganku tuh kayak kalau berkeringat. Tapi kalau lagi deg-degan, tapi enggak. Gimana ya? Deg-degannya tuh iya, tapi kalau nggak lagi deg-degan juga kadang. Tapi kan ada orang yang basah terus kan tangannya Iya. kayak baru-baru. Nah mungkin ya aku nggak tahu ya aku termasuk yang mana. Jadi aku sempet gitu. Tapi yang waktu itu yang kamu bilang aku maju di podium ngomong, aku groginya tuh setengah mati itu dilantik. Itu bener-bener. Ya kan kalau dilantik kan memang harus benar-benar. Iya kan. Soalnya kan momen-momen itu kan penting kan. Kalau kamu salah ngomong, kalau kamu salah apa, Ya ntar yang pilih kamu anjing itu aku kayak gini. salah pilih orang. Iya nih. Iya tanganku termasuk yang basah juga yang ya gitu. Terus aku ngatasi grogi itu aku harus ngobrol sama orang. Kamu mau berusaha siapa? Wakilku waktu itu yang kebetulan. Oke, kayak latihan gitu ya, latihan. Bukan latihan. Sekedar ngobrol. Misal ngobrol itu nggak penting. Kamu nanti pulang naik apa? Kamu udah tadi ke toilet kan? Jadi aku harus benar-benar ngajak orang ngobrol. Aku nggak bisa yang diem. Habisnya giliran. Nggak, aku nggak bisa kayak gitu. Jadi aku mending ngobrol. Jadi biar terbiasa gitu ya. Terus biar kayak mati juga gitu. Kan kadang kan seumpama ya walaupun seorang public speaking pun kan kalau udah terkenal kan tetap ntar di tengah-tengah ada nih kayak
berhenti Iya. terus lupa materi gitu atau kan. lagi blank space Heeh. gitu. Iya benar. Biasanya sih kalau itu kan, nah kan kamu pernah nggak sih maksudnya kamu ngomong nih terus hilang materi, terus kan caramu biar nggak ketahuan bahwa kamu lupa itu kamu gimana? Kamu kan ketua, kalau aku kan nggak pernah ketua, jadi nggak pernah ngomong. Kalau ini sebenarnya siasatku ya, tapi aku nggak tahu, mungkin Siasat. berbeda ya, mungkin orang lain berbeda. Jadi aku ambil contoh kecil dulu. Yang pertama, aku rapat, kita kan kalau rapat aku selalu minta lingkaran, enggak yang sendiri. Oh jadi Jadi aku, meja bundar gitu ya? iya, kursi kan kursi jadi satu sama meja yang ditarik gitu. Terus aku di tengah atau Kalau lingkar kan bisa kelihatan semua gitu. nah, iya. Terus aku itu kebetulan aku tipe orang yang kamu mau rapat sambil main HP nggak apa-apa, tapi tetap fokus ke aku waktu aku nerangin. Sempet aku waktu itu udah agak meninggi suara. Oke, Karena emosi kan- gitu. Iya, bukan emosi, kayak aku pengen mereka tuh tertujunya ke aku. Lebih itunya ke kamu Iya, itu jadi kan. aku oke, aku harus tinggiin suara nih biar mereka fokusnya ke aku. Itu kan juga termasuk cara juga kan di public speaking. Ya berhasil nih, mereka udah ada yang awalnya terus jadi gini itu kan Jadi udah kayak takut gitu kan? iya, kayak ini ada penting nih. Nah, pada saat mereka udah tahu ada yang penting, tapi aku ngeblank. Oh tiwas semua, Iya, itu aku tiwas tahu. kamu itu udah Mereka udah bener-bener fokusnya ke aware kamu, aku, terus iya. kamu lupa. lupa. Terus habis itu aku Terus kamu di itu nggak sama teman? Gimana sih udah oh enggak, karena aku ini waktu itu tuh aku mau nyampeinnya seputar ada proker yang ingin diubah temanya. Nah, tapi aku lupa mau nyampeinnya gitu loh. Cara aku biar nggak ketahuan kalau aku lupa. Itu kan susah kan? Susah. Kalau kita bener bukan ahlinya kan kayak Iya, hilang terus. pasti hilang. Nah, caranya Gue ngapa tuh? Gue puyuh. bener. Kebetulan waktu itu yang di sepenglihatan mataku itu masih ada yang pegang HP. Nah, di situ caraku ya boleh nggak sih HP-nya di Oh, jadi kayak- bentar. kayak- Nah, kamu cari hal-hal kecil gitu loh yang Jadi yang sekiranya bisa buat kamu omongin gitu biar aku omongin terus kamu pikir. mengulur waktu. Nah, ternyata aku belum inget juga gitu lama-lama. Terus Aku alihin lagi. Coba deh teman-teman kalau rapat kayak gini efektif gak sih? Jadi aku tadi udah negur anggota aku nih masih main HP. Aku ulurin lagi coba kalau rapat main HP gini. jadi kamu kayak maju Iya, gitu ya. masih ngulur. Terus kebetulan juga aku sempet kayak koordinasi juga ke wakilku atau ke siapa. Aku lihat aku kan sebelum rapat nyatet tuh poin-poinnya gini. Terus aku jadi ada waktu buat aku putar balik badan, ambil catatan kayak gini ya. Nah, sialnya atau lagi nggak butuhnya kalau nggak ada Nah, catatan. emang nggak boleh itu. Boleh, tapi kan sebenarnya kan aku sebelum rapat harus menguasai dong materi-materi. Kalaupun nggak ada nggak ada catatan kecilnya itu, ya mau nggak mau aku pasti ntar ya kayak ya mau gimana lagi harus jujur kan juga. Ntar ada satu lagi poin nih, terus aku langsung ngobrol ke wakilku apa ya tadi aku kok lupa. Jadi tapi tetap cari celah gitu loh, nggak langsung bentar iya nggak gitu. Waktu mereka lagi aku persilakan buat salah bayar tas atau lagi apa, nah aku ngobrol jadi nggak kelihatan kalau aku lagi blank space. Menarik tuh. Ini jadi itu ya, jadi itu memang apa ya? Public speaking tuh kelihatannya gampang, cuman ngomong, cuman kan kita harus Ngelakuinnya itu menguasai materi itu perlu, terus cara handle, persiapan, iya, cara persiapan. kalau itu kan Komunikasi harus bisa. kalau ngomong juga kan harus kayak jangan flat gitu loh, jadi harus naik turun. Ya, Jadi masa? ada nada yang naik itu biar Ya masa gini, kamu rapat. Oke teman-teman aku mau bahas. Ya, itu kan kayak- ya, mungkin itu kan. ntar ngantuk kan. Ya, makanya. Paling juga ada candaan juga. Ya ada di diselangin biar nggak selalu serius gitu. Ya nggak terlalu serius juga. Soalnya kalau serius pun memang kadang malah
iya malah jadi orang meremehkan. Gitu kan. Itu bahayanya gitu. Kalau kita lagi ngomong, kita lagi di forum, kita yang nadanya tinggi terus, kita dikiranya galak. Kalau nggak apalah, terus kalau datar bosen nih, ya kan? Kalau itu kan ntar dikira galak malah pada takut sama Malah takut, iya. Begituannya enggak sih. Tapi emang dia nggak galak. Cuman tuh kalau udah itu kan kalau udah galak kan ya Pasti ada alasan. apalagi kan cewek kalau marah kan Ada alasannya. Kalau kamu marah galak juga nggak? aku tuh nggak pernah galak, Oh, cuman ya ada sesuatu yang kan nggak harus bercanda itu kan harus ada seriusnya. iya. Itu juga di rapat maupun kita lagi presentasi itu kan juga kayak gitu, nggak harus guyonan terus, nggak harus ada orang bawaannya tuh sebel. Kalau Kan soalnya kan seumpama kalau udah guyon kan kayak ke bawah itu kan ke bawah Iya. itu guyonan terus jadi kan bercanda terus malah nanti akhirnya nggak dapat vibes-nya. nggak dapat apa-apa gitu loh. Ya makanya itu harus pinter juga cara kita harus yang memegang kendali di momen itu. Apalagi kan kamu sebagai ketua kan. Aduh, ketua terus. Ya kan memang ketua. Jadi ya kalau posisi kita yang memang berperan atau posisi kita memang yang benar-benar dibutuhkan saja, kita yang harus pegang Oh ya, boleh. kontrol kayak gitu. Jadi nggak harus, jangan terbawa sama suasana terus. Itu salah satu siasat. Tapi kan kamu seumpama nih rapat udah kuliah nih terus rapat tuh bahas ini bahas itu kan juga belum sekali jadi kan. Oh iya pasti. Itu nggak capek itu gitu. Nah, jujur ya kan soalnya kuliah sore ini ya kan aku kerja dulu panas-panas apa gitu kan terus kuliah itu kadang pun kalau seumpama ada tugas ini ntar dulu orang tugasnya masih jauh gitu kan iya kan soalnya capek bener-bener capek banget padahal kan aku cuman sekedar mahasiswa ya udah Kalau ini menurut aku lagi ya, kalau menurut kalian beda, nggak apa-apa. Ini kan namanya asumsi dan opini kita masing-masing. Jadinya maupun termasuk mahasiswa pagi atau mahasiswa sore itu benar-benar sama, saling artian kita tuh cuman berbeda waktunya aja gitu loh, produktifnya atau tingkat kesibukannya tuh cuman beda waktu. Kita yang bangun dari pagi, yang harusnya masih bisa bangun siang, itu kita juga capek. Kamu kerja walaupun mulainya siang atau sore, terus langsung ya kan aku tetap juga bangun pagi iya. Kamu ini buat mahasiswa yang lainnya yang kuliah sore gitu, kita tuh sebenarnya sama, cuma beda waktunya aja, itu juga capek. Nah apalagi enggak aku mau tanya ya aku apa nih? ntar kalau sore itu kan maksudnya jadi tiap makul itu kan ya cuma 45 menit paling lama 1 jam Hah? Enggak, di aku paling lama enggak apa-apa. kalau pagi kan mesti kalau pagi kan saya jam 7 pagi nih bisa sampai jam 2 siang jam 3 sore gitu kan Iya. tapi kan Ada jedanya. kalau sore itu jadi seumpama kan aku mulai kuliah jam 5 nih jam 5 ntar makul pertama ya kalau 2 SKS apa 3 SKS itu jam 6 selesai ntar istirahat nih sholat maghrib kan saya kan Iya. universitas itu kan itu kan Iya. terus ntar lanjut lagi nih jam 7 sampai ya mentok jam 9 tuh udah selesai memang harus udah tutup Oh harus udah tutup? iya jadi memang jam 9 setengah 10 lah Semua kegiatan harus selesai? harus udah selesai jadi kan cuma 5, 6, 7, 8 ya 5 jam Percaya nggak percaya, di keadaan kampusku itu 24 jam non-stop, dalam artian bukan ke mahasiswanya, cuman kegiatannya kan jadi aku bacain dari sisi sudutku ya, sudutku sama teman-teman kita kuliah pagi itu jam 7:30 itu paling mentok. kalau 7:30 kamu berangkat jam berapa? Aku kan berangkat rumahmu jauh pada ke sini dari Kak Unika itu kan luar kota nanjak-nanjak gitu kan kalau kelasnya 7:30 itu aku dari ayo kamu berangkat sendiri? berangkat sendiri. Gak ada yang jemput antar gitu? Enggak dong, mandiri naik motor sendiri. Dari rumah paling jam 7. 30 menit cukup lah. Paling 15 menit. Sisanya cari parkir.
Iya, sisakan parkirannya kan. Yang lewat pas baru masuk kelas. Kayak dulu aku juga kalau apa ya kak kuliah tuh yang susah tuh parkirannya. Parkirnya. Saya kan banyak kan ribuan orang kan mahasiswa Yang gitu pagi kan. juga nggak cuma yang mahasiswa komunikasi doang, ada mahasiswa lain-lain. Apalagi aku tuh mesti kalau parkir tuh ya spion patah lah itu knalpot lecet-lecet. Soalnya emang bener-bener itu. Apalagi kan enggak kan kalau cewek itu kan parkir sembarangan kan maksudnya nggak ditata seumpama ada jalur parkirnya harus lurus. Ini kalau cewek kan Iya, kalau cewek kan malas apa ngangkat-ngangkat gitu kan berat. ya Kan. semua cewek. Tapi kan dibantu sama bapak yang Yang jaga. pernah kamu masih mending helm jatuh sebulan kapal, motorku pindah tempat. Itu apa? Jadi kadang kalau misal Enggak, kan dulu kan kamu katakan Unif itu kan parkirannya nggak ada. Tapi sekarang kan udah landai. Gede banget Iya ya? kan tertinggi di banget ya? Semarang kan. Ternyata membangun gedung ternyata itu parkiran. Parkirnya sama nggak bangun gedung juga sih. Itu kan jadi kayak ada berapa? 7 lantai lah. Jadi kayak parkiran Citraland kamu tahu kayak mall. Jadi kamu kalau pengen itu nggak usah ke mall. Ke USM aja. Bener kan USM? Iya bener USM. USM aja ntar naik gitu. Cuman sama aja sih ternyata ya masih itu. Ya boleh kan. Dan apalagi kalau seumpama dapatnya di lantai 7 terus turunnya gimana? Seumpama udah telat itu kan datang. Bikin telat kelas. Iya kan sama lari. Tapi enjoy di komunikasinya. Enjoy. Tapi asik sih. Terus selama ini kamu nggak ada itu berarti? Maksudnya udah terbiasa dong maksudnya. Jadi kalau ngomong di depan pun sekarang udah harus sudah terbiasa. Dan puji Tuhan itu juga groginya udah hilang dikit-dikit. bukan hilang tapi tingkatnya udah turun pelan-pelan. Ya kayak ini contohnya udah berani diajak ngomong, diajak interaktif kayak gini. Soalnya kan kayak kita gini kan salah satu contoh cara itu kan. Ngobrol yang baik, cara bisa nggak sih aku menarik perhatianmu atau kamu menarik perhatianmu kan juga Padahal kita cuma berdua, belum banyak. Kalau Tapi berdua malu kan. jangan disepelein cuma berdua, kadang obrolan jadi nggak nyambung. Iya, jadi memang kadang tuh ya jeleknya orang kan kayak gampang remehin. Gampang remehin. Terus apa lagi? Apalagi nih, harusnya kamu yang nanya aku nih. Mau tanya apa lagi? Masa aku yang ngebajak podcast? Enggak apalah sekali-sekali kan dia itu ketua lo ini lo. Terus setelah ini masnya akan apa? Ada kegiatan apa lagi gitu? Kebetulan Agustus nanti ada proker food jalan. Oke. Kayaknya sih apa kuliah online lo masih itu ya? Sampai tahun depan gitu, awal tahun kan? Makanya Bener, aku kemarin surat edaran juga baru keluar sampai awal tahun. Saat ini ya proker mau jalan itu aja. iya, terus itu gimana? Ya masnya ntar ketemu sama anggotamu lewat Virtual. Nggak mungkin ketemu. Susah. Tapi memang sekarang tuh apa ya? Ya emang pandemi kayak susah sih. Apa-apa harus ya cuci tangan terus pakai masker ini. Kok nggak pakai masker? Ya kan kita lagi ngobrol. Kan nggak denger dong yang itu yang kalian. Langsung saja. Terus mau apa lagi? Ini aku boleh tanya nggak nih? Gantian. Iya, Satu boleh, aja. boleh. Ini dari aku ya teman-teman. Apa mau tanya? Apa sih yang udah kamu dapet di komunikasi? Aku jawabnya. Iya, jadi gantian. Kan kamu tadi udah nanya aku minta aja 2 menit deh buat kita sharing. Ya selama ini kan aku udah semester ini kan kita sama nih mau masuk semester 5 ya. Ya komunikasi yang udah aku dapet tuh ya kan kamu tau lah dulu aku cara ngomong kayak gimana maksudnya ya sekarang aku udah mulai ngerti lah komunikasi maksudnya oh ternyata tuh enggak
ngomong tuh nggak harus selalu flat, ada intonasinya, Iramanya juga. iramanya juga, biar orang kan nggak bosen kan kalau denger kita. Ya kan? Nah ya sama itu sih aku ya jadi lebih ngerti tatanan bahasa tuh kayak gimana. Nah ya itu sih. Terus tingkat 1 sampai 10, tingkat grogimu, nervousmu itu di titik berapa? Kalau dulu aku awal ya, itu aku grogi parah, sumpah. Soalnya apa ya? Orang masuk kuliah kan kita nggak kenal semua orang tuh. Ya mau misalnya deketin, maksudnya waktu ospek kan mau ngobrol aja ngomongin apa ya, gitu kan. Dulu tuh memang aku masih nggak bisa gitu. Tapi sekarang udah semester 1, 2, 3, 4. Berarti dulu tingkat groginya di 9, 8, 10. 9, Oh, 9, tinggi banget. Mendekati sempurna 10. Mas sekarang udah agak turun. 4, 3. 3. Bagus. Kalau kamu kan Sama. Aku dulu juga bahkan dulu aku dari 10 sekarang ke 3. 10, kamu malah 10, aku 9. Kira dulu cewek tuh lebih diem loh. Gini, cowok Kan bukannya cewek cerewet ya, maksudnya Kalau sama- cerewet bisa. iya kalau sama circle-nya ya, anak cowok kan dia lebih fleksibel, dia lebih bisa ikut sana. Sebenarnya kan kalau cowok tuh kan males, terlalu banyak omong tuh males gitu. Iya, Jadi langsung tak 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 tak. tapi dia lebih kayak gimana ya, sini dia bisa. Tapi aku salut sih kamu Apa sama. ngobrol gini bener-bener mencerminkan ya anak komunikasi yang Nah, komunikasi banget ya. pandai Gitu ya. banget buat ngajak aku ngobrol. Iya bener ya, buktinya kita udah jalan 46 menit. Jadi kan nggak kerasa kan kita Iya ngomong. makanya itu loh salah satu kuncinya. Emang kalau nggak kerasa itu iya itu berhasil. Itu menurut aku ya. 1 jam 2 jam pun nggak kerasa bosan gitu loh. Karena Tapi kalau kita- garing tuh 10 menit anjing lama banget. Kalau tadi aku udah bosan ya, matiin aja. Nah itu kan bisa gitu. Soalnya kan jadi ya biar yang nonton tuh tahu apa kayak komunikasi gimana. Jadi Berarti salut. Berhasil. berhasil ya. Iya. Sukses ya. Sukses. Ya apa nih lagi? Dari itu apa ya? Pengen banyak lagi sih. Kalau di USM kan kamu sih apa? Kalau fakultas apa sih? Maksudnya disingkat kalau aku kan USM jadi cuma fakultas ilmu komunikasi Oh, iya. dan komunikasi. Jadi itu cuma memang benar-benar komunikasi. Kalau Unika kan kayaknya bukan ya. Kalau Ada. aku karena waktu itu komunikasi itu masih baru kan, terus digabungin sama hukum. Jadi aku FKK Fakultas Hukum dan Komunikasi. Oh berarti disingkat FHK gitu. Kalau aku FIK sih. Iya harusnya memang sendiri. Harusnya kan memang sendiri kan. Iya, nanti Hukum doakan. kan beda kan. Iya makanya doakan nanti ada bukan pemisahan tapi ada bener-bener. Jadi ilkom sendiri, hukum Iya, sendiri. Tapi kan dosennya sama juga. Beda dong antara hukum sama komunikasi. Beda. Biasanya kan kalau satu aku nih FIK nih biasanya ilmu komunikasi ya sama gitu. Ya kan karena kamu udah komunikasi, aku ada hukumnya, nggak mungkin dong. Aku dosen teologi, dosen apa sih namanya hukum pidana pidata ngajar aku komunikasi interpersonal. Ya jadi itu siapa? Ya ternyata tuh memang komunikasi nggak itu ya. Nggak semudah yang dipikirkan orang. Kelihatannya ngomong-ngomong, tapi memang harus ada materi bener-bener apa? Ngomong tuh harus ada yang apa ya? Ya diambil intinya tuh yang penting mana. Jadi nggak selalu. Ya nggak basa-basinya banyak juga. Yang penting kan apa sih yang mau disampaikan? Ingat nggak? Apa? Apa sih? Kan aku penerima nih. Kamu apa sih aku suka? Kan aku penerima juga, pendengar. Kan ada sumber, terus tengah-tengahnya tuh ada noise, baru penerima. Oh iya, jadi kayak ada tutup tatanan gitu. Jadi kamu sebagai pembicaranya, speaker, sebagai public speakernya, jadi kan kamu harus bisa nyampeinnya pesan. Nah, otomatis pesannya kan biar nggak miss-call. Nah, noise-nya itu tuh yang harus kamu bisa handle. Nanti aku Cara sebagai- gimana cara itu? Aku sebagai penerimanya, jadi aku menerimanya tuh pas gitu loh. Jadi penerimanya tuh nggak ada gangguan gitu. Gak ya. ada gangguannya, gak ada Ya yang susah tuh itu. Kalau gangguan kan ada, pasti ada. Pasti ada. Cuman kan gimana caranya agar kita tuh jaga agar nggak ada gangguan itu kan.
sih? Ya kok malah koyangan. Terus ini ya intinya dari komunikasi itu apa sih? Kesimpulannya lah dari kita podcast ini lah. Biar orang tuh ternyata intinya tuh gini. Mungkin dari aku dulu apa kamu dulu nih? Jadi biar mereka, aku mau dengerin yang kakaknya cowok, aku mau dengerin yang kamu dulu aja. Aku dulu. Oke, kalau dari obrolan kita, aku sama Calvin, yang aku nangkep ya. Jadi sebenarnya tuh kita di sini ingin ngasih tahu juga atau ingin sharing ke kalian. Iya, didengar baik-baik, ini penting. Komunikasi itu penting buat dipelajari. Jadi enggak terkhusus ke teorinya atau enggak terkhusus ke mata kuliahnya. Kalian enggak harus kuliah di ilmu komunikasi dulu, tapi kalian berlatih cara ngomong, terus menata bahasa juga, terus kalian harus pinter-pinter juga buat bisa narik perhatian lawan kalian ngobrol. Terus tadi poin yang paling penting itu mengatasi cara nervous atau kebiasaan apa yang kalian lakukan untuk menghilangkan itu. Nah, tadi kan aku udah sharing ke kalian kalau dari aku itu tadi dengan cara ngajak ngobrol teman orang atau siapapun yang lagi di sebelahku. Kalau dari kafe sendiri tadi dia ke toilet. Semua orang kan punya caranya masing-masing. Yeah. Kan nggak harus sama kan? Iya, nggak harus sama juga. Terus juga mau ngasih tahu ke kalian juga kalau semua orang itu punya kesempatan kok buat menyuarakan gitu. Iya, betul. Setiap orang kan berpendapat kan, berpendapat juga. Jadi jangan takut buat menyuarakan pendapat kalian, karena nggak ada yang salah gitu loh. Semua opini orang itu tuh nggak ada yang salah, kecuali kalian menghakimi seseorang. Nah itu baru salah. Jadi nggak usah takut buat ngomong, karena itu modal kalian gitu loh. Ya modal masa depan kalian kalau udah berkeluarga juga kan, apalagi nih aku cowok nih, aku punya tanggung jawab istri anakku itu kan, jadi apa harus gitu kan, ya ngajari anakku, jadi ya kan dengan komunikasi ya. Terus nih terakhir juga komunikasi antar pribadi atau interpersonal itu juga penting sebelum kita masuk ke komunikasi kelompok. Jadi lebih banyak itu berlatih gimana sih cara pembawaan yang benar juga, atau gimana sih cara berkomunikasi yang baik dan benar tanpa adanya miskomunikasi. Jadi memang komunikasi pribadi itu harus benar-benar itu sebelum masuk ke kelompok. Ya, kelompok kan itu kan ntar banyak orang lain. Terus ya paling juga jangan menyakiti melalui perkataan. Enggak, soalnya sih memang kata-kata tuh lebih sakit hati itu lebih itu. Ya kan, apalagi diucapinnya secara langsung. Iya. Nah itu kalian juga harus menghindari itu. Nah dengan caranya ya belajar, karena nggak mungkin kita bisa langsung gitu loh. Aku bisa aja nih ngobrol sama Calvin ini, mungkin tadi ada bagian atau part yang aku ngobrolnya atau kita interaksinya tuh aku nggak lihat Calvin atau aku lagi berpaling gini. Nah itu sebenarnya nggak sopan juga. Nah itu kan kita bisa belajar kan. Itu sih dari aku, intinya yang ingin aku mau share ke kalian. Kalau dari Calvin? Kalau dari aku tuh ya intinya hampir sama ya, cuman memang komunikasi itu perlu ya guys. Jadi itu apa ya, komunikasi itu ya memang kita udah dari kecil kan udah diterapin cara komunikasi yang baik. Kita juga punya keluarga, saling terbuka lah intinya lah, jangan saling tertutup. Kalau tertutup kan misal ada apa-apa nih pendem sendiri, kita susah sendiri ya kan, kita malu sosial, kita harus juga harus itu kan interaksi sama orang lain. Ya yang aku tadi bilang sih, kalau apalagi cowok tuh rasa tanggung jawabnya itu sangat besar sekali, lebih apalagi kalau misal cowok, masa ya kali cowok nggak bisa apa-apa ngomong sama cewek ya kan, ya nggak lucu. Soalnya kan besok kan kalau cowok kan jadinya itu kepala keluarga. Ya itu sih memang komunikasi itu perlu ya. Jadi ya buat yang nonton ya, kalau kalian belum bisa caranya komunikasi itu, belajar dikit-dikit. Ya walaupun komunikasi itu sebenarnya nggak usah dipelajari, nggak apa-apa ya. Maksudnya ya asal
kayak latihan Iya, gitu. kayak latihan sendiri, juga. kayak latihan sendiri. Kayak lebih sering juga berkomunikasi sama kakak, adik, mama, papa. Soalnya emang komunikasi udah basicnya tuh udah ada di dalam Iya, kita gitu. pasti Orang tuh pasti udah ada basicnya. benar banget. Ya mungkin tuh ya teman-teman yang bisa aku sharing. Kita udah sharing banyak nih tentang public speaking. Ya, Oke, dapat semoga apa? semoga dapat jadi referensi video ini buat kalian yang lagi gabut ditonton. Tuh, Soalnya kita kan juga mau semester 5 ya. Jadi kita tuh lebih semakin itu. Jadi hidup tuh harus jangan flat gitu, harus naik yang gitu kan. iya harus ada pencapaian. Betul. Harus tingkat Percaya diri, be itu yourself. harus meningkat. Confident itu kan harus memang komunikasi juga itu siapa confident itu perlu, jadi memang harus percaya diri. Percaya dirinya gimana? Ya tadi belajar itu ya Ditonton ya, dari awal. Gitu. Ntar ambil intinya ya. Ya mungkin itu sih. Thank you loh Mor udah mau sharing sama teman-temanku sama sobat Calvin Herlambang. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Kalau Pasti dong sangat bermanfaat. kalau ada yang beda dari kalian atau dari aku ya Boleh ntar di komen ya, maksudnya gimana tuh ntar. Apakah ada yang salah omong ntar di kolom komentar kan. aku juga makasih Ya, udah makasih. mau percaya buat aku ngomong Ya. walaupun kayak gini. Ya, thank you banget intinya sama Maura Geraldine. Ya udah mau menyempatkan waktu lah buat aku. Sama-sama. Jadi buat kalian yang nonton jangan lupa like, comment, subscribe. Kamu kan juga ada YouTube kan? Enggak ada. Oh enggak ada. Kan kita juga waktu itu pernah collab kan di itu Ataya. Oh iya dulu ini dia mau dimasukin apa enggak? Jadi dulu aku ada tugas public speaking juga, suruh bikin video juga nih sama. Aku minta tolong Calvin juga. Iya, jadi ya gantian lah. Iya. Gunanya lobby dan negosiasi. Nah itu benar kan, win-win solution. Win-win. Oke, terima Ya kasih. udah, itu ya teman-teman. Thank you.